Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Salvata dan kelompok saya, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu studi pengamatan pengaruh pemberian variasi jumlah ampas teh celup catut terhadap jumlah dan akar bawang merah. Nama kelompok kami yang pertama ada Arnet Bajra Sahaja, Fazil Maulana, Halimah Ahmad, Ilham Syawal Al-Fata, Stefani Anabela, Syahrin Ilham. Isi presentasi berikut adalah bab pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, bab ketiga, metodologi penelitian, bab keempat, pembahasan, bab kelima, penutup. Bab pertama, pendahuluan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan akar bawang merah dengan diberikannya sejumlah sendok ampas teh. Jadi, ampas teh berpotensi meningkatkan pertumbuhan akar bawang merah karena memiliki beberapa kandungan di dalamnya yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk dan meningkatkan kesuburan tanah. Salah satunya ialah ampas teh catut yang kita amati pada penelitian hari ini. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ampas teh catut terhadap pertumbuhan dan perkembangan akar bawang merah. Percobaan ini dilakukan dengan menempatkan bawang merah di dalam gelas berisi air dengan jumlah ampas teh yang bervariasi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan akar bawang merah dengan menggunakan ampas teh. Jika hasilnya menunjukkan dampak yang signifikan, maka ampas teh catut dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan hasilnya berguna untuk meningkatkan produksi pangan. Jadi, masalah dalam penelitian yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah menyangkut pengaruh pemberian variasi ampas teh catut terhadap jumlah dan panjang bawang merah. Jadi, tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian variasi ampas teh catut terhadap jumlah dan panjang akar bawang merah. Oke, kita lanjut ke bab 2. Tinjauan pustaka. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversible karena adanya pembelahan mitosis atau pembesaran sel. Perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif, sedangkan perkembangan dapat dinyatakan dengan perubahan bentuk dan tingkat kedewasaan atau secara kualitatif. Perkecambahan adalah perkembangan dan munculnya radikula dan rumulata dari biji. Pada fase perkecambahan terdapat fase inhibil, faktor fisika, ada aktivasi enzim, faktor kimia, inhibisi embrio, pecahnya kulit biji, serta munculnya tunas, faktor biologi. Yang ke-10, perkecambahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu epigial dan hipogial. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang berasal dari dalam tubuhan makhluk itu sendiri. Faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berdasarkan dari faktor internal. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah nutrisi, air, kelembapan, tanah, suhu, dan cahaya. Oke, lanjut ke bab 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bab 3, metode penelitian. Tempat kami melakukan penelitian yaitu di Laboratorium Biologi SMA Negeri 1 Pakem. Waktu yang kami butuhkan pada penelitian ini yaitu dari tanggal 20 Juli hingga 3 Agustus 2023. Objek pada penelitian ini yaitu bawang merah. Pada penelitian ini, kami menggunakan variabel bebas berupa perlakuan 1, 0 sendok agar-agar ampas teh jatot, perlakuan 2, 1 sendok agar-agar ampas teh jatot, perlakuan 3, 2 sendok agar-agar ampas teh jatot, perlakuan 4, 3 sendok agar-agar ampas teh jatot, dan perlakuan 5, 4 sendok agar-agar ampas teh jatot.
Selanjutnya, variabel terikatnya berupa jumlah dan panjang akar. Lalu, variabel kontrolnya yaitu gelas sebagai tempat wadah percobaan, tusuk sate sebagai benda menggantungkan bawang merah, air sebagai media tanam, lalu sendok agar-agar sebagai menakar jumlah ampas teh. Pada penelitian ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 5 siung bawang merah, 5 kantong ampas teh jatot, 1 sendok agar-agar, 5 gelas aqua, dan 5 tusuk gigi. Cara kerja penelitian ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan air dengan batas pangkal bawang merah ke dalam masing-masing gelas. Ketiga, tandai gelas sesuai dengan perlakuan yang akan diujikan. Yang keempat, masukkan teh kepada masing-masing gelas sesuai perlakuan yang akan diujikan. 5. Tusukkan masing-masing 1 bawang merah pada sebuah tusuk sate sebagai penyangga. 6. Letakkan 1 bawang merah yang sudah disangga. Tusuk sate pada masing-masing gelas. Pastikan hanya bagian pangkal bawang merah yang mengenai air. Yang ketujuh, amati jumlah dan panjang akar bawang merah. Dan yang terakhir, tuliskan hasil pengamatan di tabel. Selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data naratif, yakni mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan sebuah alur cerita. Selanjutnya adalah tabel hasil pengamatan. Akar bawang merah, bawang yang dibeli 0 sendok agar, mendapatkan jumlah rata-rata 12 akar dengan rata-rata panjang 10,6 cm. Akar bawang merah yang dibeli 1 sendok agar, mendapatkan rata-rata jumlah 11,5 akar dengan rata-rata panjang 5,75 cm. Akar bawang merah yang dibeli 2 sendok agar memiliki rata-rata jumlah 7,25 akar dengan panjang rata-rata 0,6 cm. Akar bawang merah yang diberi 3 sendok agar memiliki rata-rata jumlah 9 akar dengan panjang 2,175 cm. Dan yang terakhir, akar bawang merah yang diberi 4 sendok agar memiliki rata-rata jumlah 8 akar dengan panjang 1,775 cm. Selanjutnya adalah grafik rata-rata hasil pengamatan. Ini adalah grafik rata-rata hasil pengamatan pertumbuhan akar bawang merah pada perlakuan 0 sendok agar-agar, 1 sendok agar-agar, 2 sendok agar-agar, 3 sendok agar-agar, dan 4 sendok agar-agar. Berdasarkan data tabel dan grafik pengamatan dapat diketahui bahwa setiap perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, di mana pertumbuhan akar paling banyak dan paling panjang ditunjukkan oleh gelas 1, dan pertumbuhan akar paling pendek dan paling sedikit ditunjukkan oleh gelas 3. Gelas 3 menunjukkan ketertinggalan pertumbuhan yang tidak normal dibandingkan gelas-gelas lainnya, karena secara teori, seharusnya pertumbuhan gelas 3 berada di antara gelas 2 dan gelas 4. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam melaksanakan penelitian di mana dalam kurun waktu tertentu, air ampas teh tidak mengenai bawang merah sehingga nutrisi yang diterima tidak semaksimal bawang lainnya. Sedangkan pertumbuhan pada gelas 1 terlihat lebih unggul daripada gelas-gelas lainnya. Karena pada dasarnya ampas teh mengandung beberapa kandungan yang dapat membantu pertumbuhan tanaman, seperti nitrogen, potasium, dan fosfor. Tetapi di sisi lain, ampas teh juga mengandung asam tanat. Asam tanat dapat membuat pH media tanam menjadi lebih asam. Hal ini dapat merugikan karena tidak semua tanaman cocok di media yang asam. Selain itu, ampas teh juga mengandung aluminium, fluor, dan mangan yang dalam jumlah tidak sesuai dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Lalu dapat dilihat dari grafik rata-rata bahwa semakin banyak ampas teh catut yang diberikan, maka semakin lambat pertumbuhan akar bawang merah. Hal ini diperkirakan karena kandungan nutrisi dalam ampas teh tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh bawang merah. Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa ampas teh catut memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan akar bawang merah. Masuk ke bab 5 ada penutup. Jadi kesimpulannya adalah ampas teh catut memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menyiapkan bahan penelitian lebih dari yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kekurangan atau hal yang tidak diinginkan. Serta jangan lupa dalam pengukuran dan perhitungan harus lebih teliti. Berikut adalah dokumentasi dari percobaan penelitian yang kami lakukan.
Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pertumbuhan bawang merah terhadap ampas teh catut. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.